Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat, maupun dalam bermasyarakat. Sebagaimana sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk sosial yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Sebab-sebab datangnya rasa sakit hati atau hati yang terluka itu pun bermacam-macam. Dari masalah yang simpel atau sederhana hingga masalah yang besar bisa menjadi penyebabnya. Misalnya bermula dari perbedaan pendapat, adanya konflik atau ketidakserasian, hingga iri dan dengki. Masalahnya sekarang, bagaimana cara menawarkan rasa sakit hati atau hati yang terluka yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut adalah cara yang pernah diajarkan tersebut. Yang pertama adalah muhasabah diri. Dalam hal ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, ada baiknya kita introspeksi diri. Mungkin kita sakit hati oleh kata-kata yang disebutkan oleh saudara kita, padahal dia tidak bermaksud untuk menyakiti hati. Cobalah bertanya pada diri kita sendiri, mengapa saudara kita bersikap demikian? Jangan-jangan kita sendiri yang telah membuat kesalahan kepadanya. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat iri hati dan dengki. Iri hati dan dengki adalah beberapa ruang yang menjadi pintu untuk setan masuk ke dalam hati manusia. Sifat ini terutama berasal dari kecintaan terhadap material, kehormatan, dan pujian. Dalam hal ini, terdapat angan-angan yang berlebihan yang membuat seseorang menjadi buta dan tuli. Bila tidak dilandasi dengan iman, seseorang yang mempunyai cita-cita dan angan-angan yang tinggi akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Demikian sifat iri dan dengki. Yang pasti, manusia tidak akan pernah merasa tenang jika masih memiliki sifat iri dan dengki. Manusia juga tidak akan pernah merasa bersyukur karena selalu merasa kurang. Dia selalu memandang ke atas dan seolah tidak rela melihat orang lain memiliki kelebihan melebihi dirinya. Maka hapuskanlah sikap cinta dunia, maka sifat dengki akan hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh iri dan dengki kecuali kepada dua orang, yaitu yang pertama kepada orang yang diberi harta oleh Allah kemudian membelanjakannya di jalan yang benar, dan yang kedua kepada orang yang diberi hikmah oleh Allah kemudian memutuskan persoalan dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, penawar dari rasa hati yang luka atau sakit hati adalah menjauhkan diri dari sifat amarah dan keras hati. Dalam hal ini, jika ada kemarahan dalam hati manusia, seringkali manusia bertindak tanpa akal. Karena jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Ibnul Qudamah dalam Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa iblis pernah berkata, jika manusia keras hati, maka kami akan membaliknya sebagai anak kecil yang membalik bola. Yang keempat, penawar rasa sakit hati atau hati yang terluka adalah memupuk sifat pemaaf. Dalam surat Al-A'raf 199 disebutkan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah Sang Khalik, Maha Pemaaf kepada hambanya. Tak kira sebesar gunung ataupun sedalam lautan, kesalahan seorang hamba jika dia bertobat bersungguh-sungguh, maka Allah akan membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Dengan demikian,
Kita sebagai makhluk yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong jika tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain minta maaf terlebih dahulu. Yang pasti, insya Allah dengan memaafkan kesalahan orang lain, hati kita menjadi lapang. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan itu. Dan bergaulah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Hakim dan At-Tirmidzi. Yang kelima, obat penawar hati yang sakit atau hati yang terluka adalah husnuzon atau berprasangka baik. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian mengejek kepada sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ada kalanya seseorang berburuk sangka terhadap seseorang lainnya sehingga ia telah memperkecil orang lain dengan mengatakan bermacam-macam untuk orang lain dan mengatakan bahwa dirinya jauh lebih baik. Tentu hal ini tidaklah benar. Setiap orang harus melakukan pengawasan diri terhadap segala sesuatu yang memancing tuduhan agar orang lain tidak berburuk sangka kepadanya. Keenam, penawar dari rasa sakit hati atau hati yang terluka adalah ikhlaskan diri. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia bersyukur. Dan jika Allah mengujinya dengan kesusahan, maka dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan selalu mudah menangani hatinya untuk menyerahkan segala hal hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah dia menggantungkan harapan. Selain dari 6 penawar rasa sakit hati atau hati yang terluka yang diajarkan oleh Rasulullah ini, berikut ada beberapa cara juga yang bisa mengobati hati yang terluka secara Islam. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, berzikir. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, melakukan sholat tahajud. Yang kelima, melakukan ibadah puasa. Keenam, berpikir positif. Ketujuh, bersabar. Kedelapan, berbuat baik kepada orang lain. Yang pasti, yang perlu kamu ketahui, luka hati dapat membaik seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk self-healing, yaitu yang pertama, luangkan waktu untuk diri sendiri, atau dalam hal ini yang lebih sering disebut dengan me time. Yang kedua, memaafkan diri sendiri. Yang ketiga, melakukan aktivitas yang positif. Selanjutnya bisa juga melakukan meditasi, lalu menulis yang ekspresif untuk ke depan yang lebih baik dalam kehidupan. Yang terpenting adalah bisa menerima kondisi dan keadaan diri dalam keadaan sakit hati atau sedih, bukan untuk dendam, tetapi lebih menerima kenyataan dan menjadikan semua pelajaran yang positif dan ke depan menjadi hidup yang lebih baik. Jangan lupa mengobati hati yang luka atau hati yang sakit bisa juga kamu lakukan dengan cara melakukan perawatan diri. Karena semakin kamu menerapkan perawatan diri, maka rasa luka yang kamu rasakan akan memudar perlahan-lahan dan digantikan dengan pemikiran yang positif.
Semoga semua ini bisa menjadi manfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Yang pasti, masuklah dirimu dalam lingkungan orang-orang yang mendukungmu dan pergilah dari orang-orang yang hanya merugikan kamu. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam bahagia.